Warahmatullahi wabarakatuh. Segelas air dan sadarnya santri betapa berat tugas kiai. Sepulang sholat subuh dari masjid depan rumah, Kiai Hamid Pasuruan sudah ditunggu banyak jamaah untuk ngalap berkah. Bersalaman dengan beliau, banyak jamaah yang ingin bersalaman dengan Kiai karena mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan barang siapa bersalaman denganku atau bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku dan seterusnya sampai hari kiamat, maka ia akan masuk surga. Saking banyaknya jamaah yang bersalaman, Kiai Hamid merasa lelah sehingga ia mohon maaf dan mengatakan kepada jamaah cukup dan berdoa semoga yang hadir di tempat itu mendapatkan keberkahan dari Allah. Dari sekian jamaah yang belum bersalaman tersebut, ada seorang santri yang terbetik dalam hatinya tentang enaknya menjadi seorang kiai. Dalam hatinya ia sempat memiliki prasangka buruk pada kiai dengan mengkalkulasi jumlah amplop yang diberikan jamaah. Kalau satu orang satu amplop, sudah berapa yang kiai dapatkan? Kalimat inilah yang muncul dalam benaknya. Walaupun hanya terbersit dalam hati, ternyata Kiai Hamid mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan benak hati santri ini. Kemudian Kiai Hamid pun memanggil santri ini di tengah padatnya jamaah yang belum bisa bersalaman. Santri itu pun merasa bangga karena mendapat kesempatan istimewa dibanding jamaah lain yang tak bisa bersalaman. Setelah itu Kiai Hamid mengajaknya untuk berjalan-jalan keliling kota Pasuruan. Namun sebelum berangkat, Kiai Hamid memberikan tugas khusus kepada santri tersebut untuk membawa dan menjaga sebuah gelas yang terisi penuh dengan air. Kiai Hamid berpesan kepada santri tersebut untuk menjaga agar air yang ada dalam gelas tersebut tidak tumpah. Tidak hanya melewati jalan daerah Pasuruan yang bagus dan mulus. Saat jalan-jalan, Kiai Hamid mengajak santri tersebut melewati jalan berlubang. Santri tersebut pun terlihat kewalahan menjaga keseimbangan agar air tidak tumpah. Setelah dirasa cukup, sampailah mereka kembali ke kediaman Kiai Hamid dan santri tersebut mendapatkan sebuah pertanyaan. Kamu saya tugaskan membawa air dalam gelas agar jangan sampai tumpah. Susah apa tidak? Tanya Kiai Hamid. Santri itu pun menjawab bahwa ia merasa susah untuk mempertahankan agar air dalam gelas tersebut tidak tumpah. Walaupun ia sudah berusaha untuk menjaganya agar tidak tumpah, namun dalam perjalanan ada saja air yang tumpah karena goyangan akibat jalan yang berlubang-lubang. Mendengar jawaban santri tersebut,
Kiai Hamid pun berkata bahwa semua itu menggambarkan betapa berat dan susahnya para kiai dalam menjaga dan membina umat. Para kiai menjaga iman umat dengan berbagai macam cara, mulai dari pendidikan, pengajian, dan berbagai kegiatan dalam rangka menjaga iman umat. Itu semua lebih berat dari menjaga air agar tidak tumpah dari gelas. Dari hal itu, santri pun sadar bahwa yang ada di pikirannya selama ini adalah hal yang salah. Prasangka enak menjadi kiai ini muncul karena santri ini melihat apa yang terjadi di hadapannya dengan kacamatanya sendiri, tidak melihat dari kacamata orang lain atau kacamata banyak orang sebelum mengambil kesimpulan. Kiai adalah sosok yang keberadaannya sangat penting di tengah masyarakat, bukan hanya terkait permasalahan agama yang memang sudah menjadi kompetensinya. Kiai juga sering dijadikan rujukan dalam menyelesaikan berbagai masalah hidup yang dihadapi umat, mulai dari dalam kandungan sampai ke liang lahat. Kiai menjadi tumpuan masyarakat dalam kehidupan. Dalam menyelesaikan permasalahan umat, kiai pun mampu memberi solusi yang menyejukkan, penuh hikmah dalam memberi pelajaran dan pendidikan pun. Para kiai mampu memberi uswah hasanah, contoh yang baik, sehingga yang didakwai merasa nyaman, termasuk dalam memperbaiki paham dan tindakan umat yang salah. Para kiai mampu melakukannya penuh kasih sayang. Dilansir dalam NU Online oleh Muhammad Faizin. Habib Umar Muthohar, jangan khawatir soal uang jika mengajar agama. Sudah menjadi hal yang umum di masyarakat jika mengajar agama seolah harus diimbangi dengan keikhlasan, termasuk dalam menerima honor atau uang bayaran. Habib Umar Muthohar turut memberikan perhatian tentang hal itu. Jangan khawatir tentang masalah uang. Saya yakin ucapannya Mbah Mahrus dan Mbah Jazuli bahwa kamu tidak akan kekurangan jika mengajarkan ilmu agama Islam. Mengajarkan agama bisa dengan cara apapun, insya Allah tidak akan merasa kekurangan. Tutur Habib Umar dalam tayangan NU Online. Hal itu menurut Habib Umar sudah dijamin oleh Allah. Namun terpenting jangan sampai tamak atau mengharap imbalan yang banyak dalam mengajarkan agama. Bukannya tidak boleh, tapi tidak pantas. Mendapatkan bayaran karena mengajarkan Al-Quran itu boleh, namun tidak pantas untuk mematok harga, dan kita lebih mengutamakan ketidakpantasan daripada ketidakbolehan. Habib Umar menuturkan guru-guru dan kiai-kiai telah mengajarkan untuk memakai tasawuf, bukan hanya semata-mata beragama tanpa memakai tasawuf. Tasawuf itu lanjutnya nilainya tinggi, digambarkan ketika para ahli tasawuf berjalan bersama ahli fikih. Ketika di tengah jalan bertemu dengan penunggang kuda, kemudian bertanyalah penunggang kuda tersebut kepada ahli tasawuf dan ahli fikih tersebut, kalau saya mempunyai kambing 40 ekor, zakatnya berapa? Ahli fikih menjawab dengan aturan fikih yang ia kuasai, sedangkan ahli
Tasawuf menjawab, kalau saya ya dikeluarkan semua, dizakatkan semua, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Umar melanjutkan, ketika mendapat imbalan sedikit saat mengajarkan ilmu agama di suatu tempat, maka tidak boleh marah atau tidak terima dan memiliki rasa untuk tidak ingin mengajarkan agama di tempat itu. Kalau imbalannya sedikit, mintalah kepada Allah agar diperbanyak. Ketika imbalannya sedikit, maka itu rezekiku dari Allah. Kalau banyak, ya alhamdulillah. Kalau sudah begitu, insya Allah akan dibukakan jalan oleh Allah. Menurut Habib Umar, kiai-kiai dahulu mengajarkan untuk tidak meninggalkan wiridan, sehingga jika memiliki wirid yang diberikan oleh guru, maka amalkan, insya Allah menjadi berkah. Selanjutnya, jangan sampai membuat susah gurumu yang sudah meninggal dengan perilaku burukmu. Pungkasnya, kontributor Afani Izati, editor Mustafa Asrori.